Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi ya dengan kawan-kawan tentang penyakit corona. Soalnya saya sudah pernah kena corona ya. Saya, istri saya, anak saya. Menurut saya penyakit corona itu tidak berbahaya karena saya sudah 2 kali saya merasakan kena corona. Waktu itu pas belum setahun ya corona itu ada di itu mulai ada corona itu, saya tuh nggak tahu kalau itu corona. Jadi saya tuh waktu itu merasakan sakit, batuk, pilek, badan pegel-pegel, badan panas meriang ya, panas dingin, penciuman juga nggak ada gitu kan. Saya kalau nggak salah tuh pernah nggak bisa nyium bau itu sekitar 15 hari lah. Jadi kan kerjaan saya kan senang mancing di kolam gitu kan. Jadi kalau saya bikin umpan itu saya bingung ininya umpannya bau apa. Jadi kalau sudah bikin ngeracik umpan itu saya kasih ke adik saya, ini baunya udah ada belum, bau ini, bau ini. Oh, ada. Jadi itulah kawan-kawan. Jadi penyakit corona itu yang saya rasakan pertama, badan panas dingin. Badan panas dingin, badan itu ngilu-ngilu ya. Rasanya pegel-pegel gitu. Terus agak sedikit kelayangan. Terus penciuman itu saya nggak bisa mencium itu sekitar 15 hari. Nggak bisa merasakan makanan asin enak tuh nggak bisa saya sekitar 15 hari juga. Batuk pilek ya, campur batuk pilek. Nah itu kawan-kawan, menurut saya corona itu tidak berbahaya ya. Juga itu nggak lama itu nular ke istri saya. Istri saya juga sama dengan saya gitu penyakitnya. Dia tidak bisa mencium bau, tidak bisa makan juga kayak gitu ya, nggak bisa merasakan enaknya bumbu masak itu. Terus ya panas dingin, demam itu kayak gitulah ya. Kayak gitu ya corona itu. Kalau menurut saya corona itu memang ada tapi tidak berbahaya. Tidak lama kemudian anak saya juga sama kayak gitu, tumbang anak saya itu. Demam dia kan, batuk pilek kayak gitu. Sama lah persis seperti apa yang saya rasakan itu. Itulah kawan-kawan. Jadi kalau sama kawan-kawan semua gak usah terlalu takut lah ya sama corona itu. Kalau menurut saya corona itu sebagai penyakit biasa, penyakit batuk pilek biasa, cuman daya tularnya cepat gitu. Kalau saya sih kayaknya masih takut sama demam ya, sama malaria. Malaria tuh lebih parah kalau menurut saya, panas dinginnya itu, badan panas tuh. Kalau corona enggak lah, penyakit biasa kalau menurut saya. Lagian pula kalau di sini di tempat saya tuh yang mati mati katanya corona itu yang pulang dari rumah sakit ya, sakit. Di sini setahu saya, pengalaman saya, ada orang sakit diabetes bawa ke rumah sakit, di rumah sakit dikoronain, di rumah sakit osilasi gitu kan, dimasukkan ke kamar, keluarganya tidak boleh jenguk gitu kan, yang ngurus cuman perawat. Ya kalau menurut saya matilah. Orang dikoronain kan, menurut orang-orang tuh corona itu berbahaya gitu, menakutkan. Langsung mentalnya ngedrop. Dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit dimasukin ke kamar. Sudah itu udah diurus sama keluarganya, selesai sudah. Sudah hatinya ngedrop, diurusin juga nggak terlalu diurusin, ya mati. Kalau menurut saya kayak gitu di sini juga rata-rata kayak gitu, corona. Yang mati corona, dibilang corona tuh dari rumah sakit. Yang di rumah sakit, yang sakit di rumah tuh diurusin, enggak ada yang mati, enggak. Kecuali orang-orang yang sudah tua lah, berumur, mungkin punya penyakit dada lah ya, penyakit paru-paru, penyakit apa gitu. Itu juga entah corona, mati corona, enggak.
itulah kawan-kawan ya. Di sini rata-rata sekali lagi rata-rata orang yang mati karena corona itu orang dari rumah sakit. Orang masuk ke rumah sakit, orang sakit entah sakit corona dan enggak diosilasi. Sudah itu keluarganya enggak boleh nengok. Ya mati, nggak diurusin. Perawat tuh repot di sana kok. Yang ngurusin bukan satu aja. Nah, itu kawan-kawan, bagi kawan-kawan itulah pengalaman saya. Jadi kawan-kawan kalau ada penyakit, kalau ada merasa kawan-kawan merasa ada kena corona itu, kalau menurut saya enak sudah kalau mau isolasi sendiri lah ya. Gitu sama di rumah sama keluarga. Kalaupun dari isolasi nggak apa-apa juga kawan-kawan. Wong di jalur saya juga hampir kena semua kok. Dengan penyakit yang sama kayak gitu. Tapi tidak dibawa ke rumah sakit, tidak ada yang mati. Sampai satu keluarga kena itu, tetangga saya itu, anak orang suami, istri, anak kena semua tuh. Berarti kan itu corona, tapi tidak ada yang mati itu. Kalau nggak dibawa ke rumah sakit, tidak ada yang mati di jalur saya, di desa saya sini. Sampai itu, semua geger, pernah geger itu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah tidak ada ya corona tempat saya tuh. Sudah tidak ada lah. Gak perlu takut lah kawan-kawan sama corona tuh. Tapi ya perlulah dijaga. Maksud saya tuh nggak perlu takut tuh, nggak perlu khawatir nian lah. Corona tuh tidak terlalu berbahaya kok, oke? Nggak terlalu berbahaya corona tuh. Saya pernah kemarin terakhir itu kayaknya kena corona juga, tapi corona itu udah masuk perut saja. Saya kan punya penyakit mah nih kawan-kawan. Saya tahu dengan keadaan tubuh saya kalau penyakit saya udah kambuh, penyakit mah saya. Biasanya mah saya ini kalau kambuh itu begah gitu kan, perut mulus-mulus sakit, kadang-kadang sakit gitu kan. Ya kayak gitulah saya, karena saya tuh punya penyakit mah sudah 20 tahun, jadi saya tahu cara mengobatinya gitu kan. Ini sudah saya obati, sudah saya makan teratur, apa-apa teratur, kok nggak sembuh-sembuh gitu. Malah mules terus, badan nggak enak, sakit-sakit gitu kan. Panas dingin badan ini, perut tuh begah, perasaan penuh perut itu, melilit-lilit perut tuh kan. Beraknya nggak mencret gitu, biasa aja gitu. Jadi udah ada hampir 20 hari saya tuh ya, kok kayak gini terus. Saya lah coba ke dokter gitu kan, dokter praktek umum gitu kan. Jadi saya nggak bilang apa-apa karena saya juga takut dikoronain ya. Saya bilang ini, perut saya kataku mules, begah, rasa penuh, nafsu makan juga agak berkurang gitu kan. Gini saya bilang. Saya ceritakan saya tuh punya penyakit mah gitu kan. Jadi udahlah, di kata dokter umum tuh saya tuh disuntik lah, atau disuntik. Saya dikasih obat sama dokter umum itu, satu paracetamol ya, satunya lagi obat mah, satu lagi sejenis amoxicillin. Saya pulang tuh ke rumah tuh saya minum amoxicillinnya aja ya, dengan obat mahnya aja, terus paracetamol nggak saya minum. Sekali minum itu amoxicillin itu perut saya langsungan enak. Terus pagi kan saya minum, terus siang malamnya saya minum, itu udah ada perubahan itu ke perut saya, sudah enak. 2 hari saya minum amoxicillin itu ya, alhamdulillah kawan-kawan sembuh. Berarti kan amoxicillin itu sejenis untuk membunuh bakteri ya. Nah itu kawan-kawan, itulah pengalamannya kawan-kawan. Semoga ini bermanfaat tuh kawan-kawan ya. Intinya gini lah, nggak perlu takut yang namanya sama corona ya. Waspada ya perlu, tapi nggak perlu takut sampai takut berlebihan gitu. Nggak berbahaya, nggak corona itu. Kalaupun Anda kena, berobat lah dengan obat-obat biasa lah gitu. Nggak perlu sampai ketakutan banget, nggak perlu lah, kecuali mungkin kalau yang kenanya sudah punya penyakit paru-paru ya, nggak kena corona juga, kena yang lain juga ya, virus lain. Kalau tadinya udah ada penyakit dalam dada ya, mungkin bisa juga lebih parah ya. Oke lah kawan-kawan, semoga ini bermanfaat tuh kawan-kawan semua ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.